Uh, Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah datang hari ini dan terima kasih juga ke Aludi buat udah selenggarin program ini buat member. Jadi kita di Aludi sebagai bot juga tahu maybe ada yang ngomong-ngomong tentang proses yang ke-say gini atau daftar efek itu gimana, ada kurang jelas. Maybe jadi dari saya sendiri, Calvin minta ke saya sebagai salah satu bot dan salah satu platform yang berizin, minta sharing-sharing ini sama ke-say-nya itu prosesnya gimana. Nanti ada pemaparan materinya langsung dari tim saya di dia, dan maybe sesinya nanti kalau udah selesai pemaparan dulu nanti bisa ada sesi tanya jawab. Itu nggak ada pertanyaan yang bego, kalau ada apa aja bisa langsung ditagih. Jadi kita mau dimulai langsung atau apa, Kevin? Ya, silakan Pak Jem, langsung dimulai langsung aja ya. Ya, silakan Lydia. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Adel dari salah satu tim Crodana. Saat ini kami ingin membantu menjelaskan terkait simulasi pendaftaran flow pendaftaran distribusi efek ke KSEI. Untuk tahap pertama, kita dari sisi Crodana sendiri itu setelah pendanaan selesai, kami akan melakukan pengumpulan data pemodal Crodana terlebih dahulu seperti yang kami jabarkan pada layar Bapak Ibu masing-masing. Sebelumnya mohon maaf, background-nya masih untuk program yang sebelumnya. Jadi sambil ada ganti background-nya, ada bantu jelasin juga. Dari pengumpulan data sebelumnya, itu sudah kami pastikan data-data tersebut sudah sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Mulai dari NIK, tanggal lahir, dan nama sesuai dengan data Dukcapil yang mereka infokan dengan KTP yang dilampirkan pada pendaftaran sebelumnya. Setelah dipastikan data tersebut sudah sesuai, kami akan melanjutkan ke tahap pengiriman data ke bank kustodian, yaitu yang saat ini bekerja sama dengan Crodana adalah KIB Hana Bank. Pada proses ini, biasanya dari pihak Hana Bank sendiri itu akan meng-cross-check kembali data yang sudah kami kumpulkan sebelumnya, yang sudah diverifikasi sesuai dengan Dukcapil dari verifikator Crodana sendiri, dan pada tahap ini pihak Hana Bank akan mengembalikan data berupa dua jenis data. Satu, data yang sudah lengkap dan sudah mendapatkan diterbitkannya SRE dan SID masing-masing pemodalnya. Dan kedua, data perbaikan. Data perbaikan ini terdapat data-data pemodal yang mengalami
perbedaan data dengan Dukcapil online. Contohnya itu seperti misalnya tanggal lahir dengan dari kakak kartu keluarga dengan data yang ada pada KTP tidak sesuai. Karena dari info yang sebelumnya kami tanyakan kepada pihak Dukcapil, orientasi patokan data yang benar itu dari kartu keluarga. Beberapa data pemodal yang mendaftar di Prodana itu memiliki perbedaan data rata-rata itu di data tanggal lahir. Misalnya contohnya pada pada NIK KTP itu dicantumkan tanggal 1 bulan 1 tahun 1960. Sementara pada kakak itu ada perbedaan pada tahun lahir. Misalnya contoh tanggal 1 bulan 1 1991. Oleh karena itu dari pihak Prodana harus meng-cross-check kembali kepada pemodal untuk kami kirimkan kembali data perbaikannya. Jika data perbaikan sudah sesuai dengan yang diberikan oleh dari pemodal dengan data Dukcapil online, itu biasanya Hanabeng sudah langsung mengirimkan kembali data sesuai dengan SID dan SRE. Dengan dikirimkannya SRE dan SID tersebut, menyatakan kalau pemodal pada proyek tersebut sudah terdaftar secara, sudah bisa mengakses asetnya pada akses ke SEI di aplikasi ataupun website akses ke SEI. Untuk tahap selanjutnya itu kita akan melanjutkan ke pendaftaran, simulasi pendaftaran efek penerbit akan dijelaskan oleh Mbak Unik. Halo, selamat pagi. Saya Unik dari Prodana. Di sini saya mau menjelaskan tentang simulasi pendaftaran efek ke SEI. Jadi tahap pertama itu kita pembuatan akun penerbit yang nanti akan ada, kita bikin email dari PT, lalu ada pengisian data tersebut kita isi di speknya, lalu ada pengajuan pendaftaran efek. Setelah semuanya terisi, data-data dari PT tersebut, lalu ada beberapa dokumen-dokumen legalitas yang harus di-upload. Setelah semuanya selesai, kita bisa submit dan lalu ada 4 form yang akan di-download. Form yang akan di-download ini ada formulir pendaftaran, surat permohonan, surat kuasa, dan spesimen tanda tangan. Setelah itu, setelah file di-download dan diisi, kemudian akan kita kirimkan ke email ofisialnya KSEI, yaitu info.spec@ksei.co.id. Setelah itu, pihak KSEI melakukan pengecekan data yang nantinya kemungkinan akan ada ada revisi atau bisa langsung tervalidasi. Kalau sudah tervalidasi, pendaftaran efek sudah berhasil didaftarkan. Berikut contoh-contoh formulir pendaftaran efek. Di sini ada formulir pendaftaran, ada surat kuasa, lalu ada surat permohonan, dan spesimen tanda tangan. Yang nantinya ini di-download setelah pengisian data selesai. Lalu tahap selanjutnya setelah pengisian data selesai, sudah di-download, sudah di-emailkan kembali ke pihak KSEI dan sudah tervalidasi, kita melakukan distribusi efek. Distribusi efek ini, yang pertama tahapnya sama, kita melakukan pengajuan distribusi di spec.ksei-nya langsung, lalu kita pengisian data dan formulir seperti pendaftaran sama pengiriman data ke KSEI dengan menggunakan email yang sama, lalu pengecekan kembali oleh pihak KSEI-nya apakah ada revisi atau sudah tervalidasi. Setelah sudah tervalidasi, akan ada kita ngirim
file yang akan kita kirim ke email juga, lalu distribusi selesai. Dan PT pun sudah terdistribusikan. Berikut contoh form yang akan kita kirim melalui email, ada form distribusi dan form emiten. Sekian, apa ada pertanyaan? Selamat pagi. Pagi. Saya pengen tanya, ini apa namanya formnya itu dalam bentuk PDF ya? Betul, nanti kalau untuk formnya sendiri itu dikirimnya via PDF. Terus dikirim ke KC itu dalam bentuk via email atau ada portalnya sendiri di KC? Kalau pertama dari portalnya itu kita kan nanti mendownload dapat form. Nah, form itu kita kirim via email, lalu setelah selesai tervalidasi untuk hard copy-nya dikirim langsung ke KC. Oh, jadi formnya dikirim by email dan dikirim hard copy-nya gitu ya, di print seperti itu. Betul. Oke, berarti kalau sama penyelenggara dengan KC itu nggak ada integrasi apa-apa ya? Kita kalau dari yang mengerjakan kebetulan kita, kalau jadi nanti kita yang ngirim semuanya. Maksudnya integrasi API atau IT di belakangnya nggak ada ya? Jadi kita akses platformnya KC aja gitu ya? Maksudnya kita nggak ada integrasi di belakangnya? Betul. Oke. Mungkin pengen tanya satu poin lagi, tapi di luar ini sebenarnya, tapi masih ada hubungannya. Kalau sama bank kustodian itu seperti apa, ada integrasi atau sama ya? Semuanya itu by email atau by platform atau bagaimana? Untuk dengan bank kustodian itu kita semuanya by email sih, Mbak. Oh, oke. Berarti antara KC dan bank kustodian semuanya nggak ada integrasi, semuanya by email, dokumennya bentuknya PDF atau hard copy gitu ya? Ya, kalau untuk yang pendistribusian efek itu butuh hard copy. Sementara kalau untuk pembuatan SRE dan SID itu soft copy semua. Oh, oke. Kalau gitu. Iya, terima kasih teman-teman dari Kratena. Itu aja pertanyaan saya. Ya, terima kasih kembali, Mbak. Ya, selamat pagi. Saya boleh tanya ya. Saya mau tanya terkait dengan spek KC. Ini kan kalau saya lihat di web ini, di spek KC ini ada registrasi sebagai penerbit efek dan penata usaha. Itu berarti penyelenggara juga harus punya akun ya di spek KC ya? Betul, kita ada akunnya yang emang sudah connect langsung, dan itu untuk jadi si pihak penerbit nanti punya akun juga yang didaftarkan, lalu baru nanti terkoneksi langsung setelah didaftarkan ke akun kita. Oh, berarti keduanya ya. Berarti Ya, kita betul. juga daftar, si penerbitnya juga ya. Kalau untuk kita itu udah terdaftar, jadi nanti si dari penerbit itu setelah dia mendaftar, nanti di sana ada menu untuk pendaftaran ke masing-masing penyelenggara. Oh, oke. Lalu untuk ini ya, untuk apa bagian penerbit efek itu berarti yang melakukan pendaftaran itu penerbitnya sendiri ya, bukan dari kita ya. Maksudnya bukan dari kayak perwakilan dari kita gitu ya. Kalau dari pihak Prodana sendiri, kita kebetulan minta email dari penerbit, lalu nanti ada balasan dari KSE yang di-forward ke kita, seperti itu. Tapi untuk kita sendiri melakukan pendaftarannya nanti itu dengan akun Prodana. Oh, berarti yang mendaftarkan yang bagian penerbit efek ini kita ya? Kita. Oh, bukan penerbit ya berarti ya? Kalau di Crowdana sendiri itu yang mendaftarkan kebetulan dari kita. Oh, dari kita. Dari Crowdana ya. Oke. Baik, terima kasih.
Tanya itu aja sih. Baik. Kalau gitu saya mau bantu jawab untuk pertanyaan para hadiah nih di chat. Kendala lain yang ditemukan kan juga ada tuh tidak terdaftar di Dukcapil online. Solusi yang diberikan dari pihak Dukcapil sendiri, sebelumnya kita udah pernah konfirmasi ke pihak Dukcapil, itu gimana caranya kalau seandainya NIK-nya tidak terdaftar dan penyebabnya apa. Rata-rata penyebab dari Dukcapil tidak terdaftar itu si pemodal ini melakukan perubahan data, namun data KTP tidak sinkron dengan data KK. Contohnya misalnya kayak dia merubah alamat, dia pindah rumah, terus KK-nya sudah update dengan alamat rumah, sementara KTP tidak diupdate. Itu biasanya kita minta konsolidasi data si pemodalnya ke Dukcapil online. Beberapa pemodal yang kita infokan mereka memiliki masalah dengan konsolidasi data manual tersebut sudah menghubungi, ada yang mendatangi pihak Dukcapil online langsung. Jadi rata-rata kita mengasih deadline sih. Kalau seandainya misalnya nih ada range waktunya sendiri gitu. Kalau saya misalnya follow up-nya di hari Rabu, kita selalu minta di hari Senin kalau bisa sudah ada informasi datanya sudah bisa digunakan atau belum. Dan dengan cara ngasih deadline kayak gitu, si pemodalnya juga syukurnya sih mereka bekerja sama. Tapi kalau seandainya ada case yang misalkan mengatakan, oh saya nggak bisa nih datang ke kantor Dukcapil karena nggak ada waktu atau segala macam. Dari Dukcapilnya minta sebenarnya bisa via telepon juga, Pak. Langsung telepon ke Dukcapil online, tapi bukan Dukcapil daerah setempatnya untuk persamaan datanya. Kalau ada pertanyaan lagi dari Pak Hadian bisa dibantu. Sekian dari jawaban untuk pertanyaan. Ya, mohon izin, Mbak. Jadi untuk yang konfirmasi tadi via telepon itu penyelenggara atau pemodalnya ya, Mbak? Kalau penyelenggara cuma menginfokan, misalnya saya follow up nih ke si pemodal, ternyata dia bermasalah di NIK yang tidak terdaftar. Kita follow up-nya ke pemodal via email yang menyatakan NIK tidak terdaftar karena tidak ada karena adanya perbedaan data antara KTP yang dilampirkan dengan data Dukcapil online. Biasanya, karena sebelum-sebelumnya kita ngalami banyak case yang kayak gini, jadi kita nanya ke pihak Dukcapil penyebabnya apa. Mostly itu dikarenakan si pemodal, seperti yang saya infokan sebelumnya, mereka melakukan perubahan data KK, tapi KTP yang dilampirkan tidak diupdate. Jadinya kita cuma bisa nunggu, emang untuk menghindari waktu yang habis agak lama dari mereka datang ke Dukcapil ke kantor Dukcapil terdekat, itu makanya kita nerapin untuk kasih deadline waktu. Misalnya saya kayak contohnya tadi sebelumnya saya nggak follow up, kita info ini Pak, ini misalnya ada kendala untuk pendaftaran SRN dan SID-nya dikarenakan NIK-nya tidak terdaftar di Dukcapil. Bisa dibantu untuk konsolidasi data manual ke Dukcapil setempat. Kalau seandainya pemodalnya itu tidak memiliki waktu untuk datang, mereka bisa langsung telepon ke pihak Dukcapil online. Oh, oke. Berarti approach-nya tetap ke pemodal ya untuk ke Dukcapilnya. Iya, benar, Pak. Okay. Benar. Ya. Dari kitanya cuma sharingnya. Saya bantu lanjutin dulu. Iya, monggo. Dari kitanya cuma bisa kayak follow up lagi aja buat sekedar reminder ke pemodalnya. Karena dari penyelenggara juga nggak bisa kalau seandainya kita ngelanjutin aja nih datanya. Tapi kalau ternyata emang nomor perbedaan data tersebut belum diverifikasi dari pemodal ke Dukcapil, kita juga nggak bisa jalan. Gitu aja sih. Mbak, mohon izin, mungkin ada pertanyaan tambahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman dari Aludi dan Crowdplanner sudah memfasilitasi
sesi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan nih bagi kita semua nih. Yang mau saya tanyakan ini, Mbak, terkait tadi ya, data Dukcapil online itu untuk teleponnya itu berarti itu berlaku untuk nasional ya, maksudnya KTP dia di daerah manapun teleponnya hanya satu ya, Dukcapil online tuh, atau ada masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan data Dukcapil online tadi, ketika ada pemodal yang dengan karena satu dan lain hal tidak bisa nih mengupdate datanya, entah itu pemodalnya tidak bisa dihubungi oleh kita selaku penyelenggara, atau mereka tidak punya waktu, atau ya pokoknya banyak alasan gitu ya, kadang-kadang kan, sehingga tidak bisa. Nah itu kalau di pengalaman di Crowdana yang seperti itu, gimana itu akhirnya? Kemudian satu lagi Mbak izin, pertanyaan yang ketiga, terkait dengan tadi di slide yang disampaikan, terkait dengan pendaftaran efek penerbit, itu sepertinya untuk saham ya, karena kalau untuk efek bersifat utang atau sukuk itu ada satu lagi dokumen yang perlu kita sampaikan ke KSE, yaitu perjanjian penerbitan. Nah itu kan perlu direview juga ya kalau nggak salah sama KSE. Mungkin itu aja 3 Mbak. Oke. Terima kasih. Saya jawab untuk pertanyaan 1 sama 2 dulu ya Pak Aldi. Ya, untuk nomor telepon itu berlaku untuk nasional, karena emang dari kustodiannya sendiri emang penarikan data, pengecekan data itu emang dari database Dukcapil nasional. Kalau seandainya menggunakan orientasi ke data Dukcapil provinsi atau kota, itu rata-rata banyak yang tidak sama. Contoh kasusnya yang kayak tidak terdaftarnya seperti saya infokan sebelumnya. Ataupun untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana cara menghubungi user yang atau pemodal yang susah dihubungi, misalnya nomornya tidak aktif atau emailnya nggak direspon. Kalau mohon maaf Mbak, saya potong. Bukan cara menghubungi, maksud saya bagaimana ketika si pemodal itu tidak bisa dihubungi sama sekali, sehingga kita nggak bisa ngasih tahu untuk mengupdate datanya di Dukcapil, ya jadi sehingga si pemodal ini tuh jadi blocker gitu loh untuk kita ke tahap selanjutnya di proses KSE. Nah itu kalau untuk teman-teman Crowdana untuk yang seperti itu perlakuannya seperti apa nih? Kalau yang kita pernah ada kasus yang nggak bisa menghubungi si pemodal sama sekali. Nah, jadi kita pertama kan kita otomatis tahap pertama kita harus infoin via email dulu ya Pak. Dengan ngasih deadline, misalnya kita biasanya ngasih deadline untuk mengkonfirmasi data yang ada di kita sama data yang sebenarnya dari si pemodal itu biasanya 2 hari. Jadi kalau seandainya lewat dari 2 hari, kita bakal naikin case-nya tuh ke follow up by WhatsApp. Ada beberapa user yang sama sekali tidak merespon WhatsApp dari kita juga. Pada akhirnya, tapi kita nemuin kecocokan penyelesaiannya tuh karena si user ini rutin nih invest di proyek-proyek kita setelah proyek yang terkendala sebelumnya. Jadi kita tetap rutin juga memfollow up via WhatsApp sampai akhirnya si usernya membalas. Kalau untuk user yang tidak merespon sama sekali, case-nya itu kita pernah nge-track, karena di Crowdana sendiri kan emang ada grup khusus investor ya. Ada beberapa, kita ngeceknya dari investor yang ada di grup. Soalnya mereka rata-rata investor-investor tersebut lebih aktifnya di grup daripada dari misalnya di email personal ataupun di WhatsApp personalnya mereka masing-masing. Oke. Berarti kalau bisa saya simpulkan, berarti sampai saat ini semuanya sudah berhasil ya Pak, dihubungi dan diupdate ya? Iya benar Pak. Yang totally nggak bisa dihubungi itu kita alhamdulillahnya itu belum pernah. Oh, oke. Oh, berarti di Crowdana ada grup WA gitu ya, antara penerbit dengan pemodal kali ya? Iya, kita ada grup khusus investor, antara penyelenggara, penerbit, sama investornya. Oh iya.
Baik. Pagi semuanya. Oke, saya bantu jawab untuk pertanyaan Pak Hamzah nih dari chat. Itu kan ada untuk pertanyaan permisi mau tanya tentang perpindahan hak efek setelah perdagangan dalam peluang di pasar sekunder. Untuk mekanisme report ke TC ini gimana ya? Kalau kita sih reportnya buyback on. Nanti kita bantu jawab ke Mbak Lydia langsung. Mbak Lydia bisa bantu jawab untuk pertanyaan Pak Hamzah ya? Ya, jadi sekalian saya menambahkan untuk tanggapan dari sebelumnya ya. Jadi untuk pertama itu pendaftaran efek di KSE itu pertama kalau misalnya lewat KSE itu kita akan melalui websitenya si KSE itu spekese ya. Jadi pertama kita dari penyelenggara akan diminta untuk bikin akun penyelenggara sendiri untuk di spekese. Nanti dari masing-masing penerbit juga akan bikin akun. Nah, si penerbit ini awalnya akan isi data di masing-masing akun penerbit itu. Nanti untuk pendaftaran efek akan melalui akunnya penyelenggara sendiri di spekese. Jadi terus untuk pertanyaannya Pak Aldi tadi yang nomor 3 ya untuk efek bersifat utang ya. Jadi secara izin Crowdana pun kita masih isi efek. Jadi kita sekarang ini proyeknya pun masih efek bersifat ekuitas. Jadi untuk prosesnya juga masih yang punya saham. Dan untuk yang pertanyaan dari Pak Hamzah ini, untuk perpindahan hak efek setelah perdagangan di pasar sekunder, untuk mekanisme report ke KSE, jadi untuk kalau misalnya udah pasar sekunder, sekarang ini kita akan report melalui bank kustodian. Jadi awalnya kan kalau pasar sekunder ini akan ada beberapa investor baru ya. Jadi kita akan proses pembuatan SID kembali untuk investor baru, lalu kita akan pengiriman data lewat bank kustodian. Nanti si bank kustodian akan kasih template-nya, nanti kita tinggal isi aja, nanti kita kirim ke bank kustodian. Untuk mekanisme report ke KSE sih kita masih report recon daily aja sih, tapi kalau misalnya untuk khusus pasar sekunder kita akan kirim lewat bank kustodian. Halo. Iya. Halo. Ya, Mbak Lydia. Saya Hamzah dari Property. Thank you untuk jawabannya. Oke. Mungkin mau nambahin sedikit dari pertanyaan saya. Apakah memang terutama untuk di pasar sekunder ya? Karena bisa jadi memang nggak selalu pemodalnya adalah pemodal baru, bisa aja pemodal lama dengan pemodal lama, tapi ada perdagangan dan pemindahan hak atas efek. Nah, maksud saya, apakah perlu memang ada semacam akta yang kita lampirkan gitu untuk pemindahan hak atau cukup history by system gitu ya untuk pemindahan haknya? Kalau ke bank kustodian, apakah juga sudah cukup dan bank kustodian yang akan meneruskan ke KSE gitu? Kalau misalnya sekarang ini, kalau misalnya antar pemodal ini kita tetap berdasarkan histori transaksi aja sih. Dan ya benar jadinya dari bank kustodian nanti akan report ke KSE sih. Oke, baik. Terima kasih sudah clear. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lisa Rohma, apakah di Crowdana pernah ada case data pemodal meninggal dunia? Kalau pernah ada case seperti itu, biasanya solving dari Crowdana seperti apa? Kebetulan kita pernah mengalami case yang seperti yang Bu Lisa pertanyakan. Pada momen tersebut, kita menyarankan untuk si ahli waris yang kebetulan menghubungi kami mengalihkan ke pasar sekunder. Jadi penjualan sahamnya
akan dilakukan saham atas si pemodal yang sudah meninggal ini akan dilepas oleh ahli waris pada pasar sekunder terdekat yang akan diadakan. Jadi kebetulan pada momen tersebut saham juga terjual habis. Jadinya tidak ada kendala pada tidak ada saham yang tertinggal pada akun yang si user yang sudah meninggal tersebut, dan sebagian juga sudah dibeli oleh anaknya sendiri. Sekian untuk pertanyaan Bu Lisa Roma. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat via chat atau bisa langsung raise hand. Selanjutnya ada pertanyaan dari Legal Bursa Rate. Selamat pagi, izin bertanya, untuk efek bersifat utang, ada ketentuan mengenai pengakuan utang dalam perjanjian penerbitan. Boleh mau informasikan apakah ada ketentuan minimal yang harus dicantumkan dalam ketentuan pengakuan utang tersebut? Oke, kita Mbak Lidi bisa bantu jawab untuk pertanyaannya dari Legal Bursa Rate. Kalau yang pertanyaan ini sama kayak yang ditanyain Kak Aldi ya sebelumnya. Jadi untuk izin kita pun dari Prodana masih yang ICF, jadi kita belum sampai di efek bersifat utang. Masih ada pertanyaan untuk terkait pembuatan SRE dan SE atau daftar distribusi efek SRE? Iya, Bu, saya mau bertanya lagi, Bu. Mungkin agak out of topic, boleh ya, Bu ya? Jadi, saya ingin tanya terkait pendistribusian hak pemodal, yaitu contohnya seperti dividen. Nah, itu apakah dividen itu aturan bakunya itu harus lewat KSE dan bank kustodian ya, Bu? Apa bisa, Bu, dari KSE itu langsung ke kita gitu, Bu? Pak Arif, boleh diulang lagi untuk pertanyaannya? Ya, ya. Saya mau tanya terkait dengan mungkin agak out of topic. Jadi terkait pendistribusian dividen hak pemodal. Jadi kalau pendistribusian dividen itu kan yang kita tahu itu kan dari penerbit itu harus ke KSE dulu, lalu habis dari KSE ke bank kustodian, lalu ke pemodal ya. Nah, kalau misalnya nggak mengikuti alur itu, misalnya dari KSE langsung ke kita yang bagikan gitu, apakah bisa, Bu? Gitu. Halo, Pak. Suara saya kedengaran kan ya?
Ya, kedengeran Pak. Ya, untuk menjawab pertanyaan itu, untuk sekarang pembagian dividen dari kami langsung sih. Emang benar dari nantinya dari KSEI itu pembagian dividen bisa sama seperti perusahaan TBK. Cuma untuk sekarang untuk ICF hal tersebut belum diterapkan secara langsung semuanya. Jadi itu belum sih. Untuk sekarang kami masih pendistribusian dividen itu langsung via platform ke pemodal. Oh, berarti tidak lewat KSEI ya Pak? Belum. Ideally bisa jadi di masa mendatang kalau emang data kita ke KSEI semuanya sudah bagus, itu bisa sih. Oh, Soalnya untuk pendistribusian dividen sendiri itu ada aturannya kalau mengikuti yang KSEI sama kayak perusahaan TBK. Kalau perlu ada penjadwalannya come-date dividen, ex-date dividen kayak gitu. ya. Jadi ya, ideally harusnya kita semua equity crowdfunding bakal ke arah sana, cuma untuk sekarang belum. Oh, baik. Lalu untuk itu kan berarti kan untuk saat ini kan kita yang membagikan ya Pak. Nah, Betul. itu untuk data kepemilikannya itu bagaimana ya Pak? Nah, data kepemilikan karena udah itu bakal tercatat di beberapa tempat dan harusnya datanya sama semua kan di platform sendiri sebagai penyelenggara, di Bank Hana sebagai bank kustodian, dan di KSEI. Nah, secara berkala itu kami melakukan pengecekan. Harusnya ketiga platform tersebut datanya harusnya sama semua. Kalau ada yang tidak sama, nah itu perlu ditulis. Dan sejauh ini sih belum ada yang berbeda, karena setiap ada perubahan, ya data tersebut perlu disubmit ke KSEI. Perubahan cuma bisa terjadi kan pas di crowdfunding awal dan di transaksi secondary. Antara ada jual beli, nah itu bakal dilaporin ke KSEI juga. Jadi datanya bakal sama. Oke, berarti data kita berdasarkan KSEI dan bank kustodian ya Pak ya? Betul, dan di kita sendiri. Oh, oke. Baik Pak, paham. Terima kasih Pak. Baik, masih ada pertanyaan? Izin tanya lagi, boleh teman-teman dari Crowdana? Ya, baik. Pengen tanya kalau terkait bank kustodian, itu dengan escrow account itu harus satu bank atau bisa beda bank ya? Misalnya menerima pembayaran dari pemodal itu di bank lain, tapi kita punya kerjasama sama bank kustodian di bank yang berbeda juga. Itu dimungkinkan nggak ya skema seperti itu? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaannya dibantu jawab sama Mbak Lydia ya, Mbak. Halo, Ian, Mbak Putri. Iya. Mbak, untuk tadi pertanyaan dari ini ya, escrow ya? Betul, escrow dan bank kustodian. Kalau kita sih sekarang escrow dan bank kustodian masih di bank sama sih, Mbak. Oke, tapi sebetulnya di belakang nggak ada hubungannya langsung kan ya maksudnya? Karena bank kustodian kita laporannya juga offline, terus habis itu escrow-nya juga sebenarnya ke rekening penampungan apa gimana? Mungkin boleh dijelasin lebih lanjut terkait hubungan antara escrow dan bank kustodian. Mbak, maaf, boleh tolong diulangin nggak, Mbak? Tadi putus-putus soalnya. Oh iya, mungkin minta tolong dijelaskan di belakang prosesnya antara rekening escrow dengan proses di bank kustodian itu seperti apa?
kalau misalnya sekarang kan kita pakai bank kustodiannya HANA ya, dan kita sekarang ini masih pakainya sebenarnya untuk payment gateway sendiri sih. Jadi kita masih melalui payment gateway-nya, belum untuk escrow-nya sendiri kita masih belum sih, Mbak. Oke, jadi pakai PG untuk menerima pembayaran dari pemodal gitu ya? Iya, betul. Oke, berarti rekening penampungannya di belakang setelah diterima oleh PG itu di bank HANA juga atau bank yang berbeda? Kita masih di payment gateway-nya. Oh, oke. Berarti benar-benar terpisah ya antara PG escrow dengan bank kustodian seperti itu ya? Iya. Oke, ya baik. Terima kasih Mbak Lydia. Iya, sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau udah nggak ada pertanyaan, bisa aku balikin lagi ke aludinya. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi. Oke, baik, terima kasih. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan, nanti untuk materi ini bisa dilihat di YouTube ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk memastikan sekali lagi, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Untuk contoh PPT dan dokumen itu akan kita susulkan ya. Atau mungkin di sini bisa diberikan dulu oleh tim Crowdana. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Aludi dan Crowdana. Oke, jika sudah tidak ada, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, terima kasih Pak Galvin.